Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Emanuel Simatupang, absen 36 dari 12 MIPA 2. Saya berasal dari SMA Negeri 38 Jakarta. Hari ini mau menyampaikan tentang pemberontakan PKI 30 September tahun 1965 sebagai bagian dari ancaman disintegrasi bangsa. Di sini terdapat dua topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada kronologi tentang G30 SPKI dan hubungan G30 SPKI dengan disintegrasi bangsa. Yang pertama ada kronologi singkat tentang G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dipa Nusantara Aidit merupakan salah seorang dalam kabinet Dwikora, sekaligus Ketua Sentral Komite atau SISI, Partai Komunis Indonesia. Dialah yang dianggap oleh pemerintah Orde Baru bertanggung jawab atas gerakan G30 SPKI. Latar belakangnya adalah menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Pemerintah menumpas gerakan ini dengan operasi militer yang menghasilkan pernyataan bahwa PKI adalah partai terlarang yang akan dibubarkan. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari PKI. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengenalkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan sangat hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai, Indonesia diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal Indonesia. Usul pembentukan Angkatan Kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965 semakin memperkeruh suasana. Namun akhirnya usaha ini gagal untuk direalisasikan. Oleh karena itu, akhirnya PKI meniupkan isu Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang tengah mempersiapkan suatu kudeta, dan PKI memperkuat aksi fitnah dengan dokumen Gilchrist. Di akhir tahun 1964, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka, polisi, dan para pemilik tanah yang dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Tepat pada 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa memulai aksinya dengan melakukan penculikan terhadap 7 jenderal. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan langsung dibunuh di rumah masing-masing. Sementara Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo ditangkap hidup-hidup kemudian disiksa dan dibunuh oleh PKI. Satu target PKI yaitu Panglima TNI AH Nasution berhasil lolos dan mampu melarikan diri. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta, dan para tokohnya diburu dan ditangkap termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur.
banyak organisasi dan beberapa lembaga yang dituding terkait PKI dihancurkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Karena pada akhir 1965 diperkirakan ada 500.000 hingga 1 juta pendukung PKI yang menjadi korban pembunuhan. Hingga pada akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden. Kemudian pada 12 Maret 1966, Soeharto menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya di sini terdapat beberapa dampak dari G30 SPKI. 1. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. 2. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. 3. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. 4. Pembantaian orang yang berhubungan dengan PKI secara besar-besaran. 5. TNI menjadi kekuatan baru pasca pembantaian orang yang dianggap PKI. 6. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil. 7. Timbulnya demonstrasi besar-besaran. 8. Gugurnya salah satu mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak. 9. Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dan yang terakhir, reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan kepada PKI. Selanjutnya adalah hubungan G30 SPKI dengan disintegrasi bangsa. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, serta perpecahan. Maka dapat disimpulkan bahwa disintegrasi adalah memudarnya suatu kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Pemberontakan G30 SPKI menjadi salah satu bentuk disintegrasi bangsa, di mana hal tersebut merupakan gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara dengan ideologi komunis. Pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu adanya konflik ideologi, konflik kepentingan, atau sistem pemerintahan. Oleh karena itu, ada beberapa upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa, diantaranya 1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme. 2. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. 3. Melawan berbagai gerakan separatis. 4. Memiliki sikap selektif. Dan yang terakhir adalah menghilangkan hal-hal berbau primordialisme yang berlebihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.